agenda hari ini apa, Dok? Gimana Ya. Bang Fitra? Baik, terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir di dalam di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Pada hari ini kita ingin koordinasi terkait dengan perkara yang telah dilaporkan oleh Dr. Siska terhadap salah seorang yang berinisial KH. Ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada penyidik, baik kepada jajaran Polsek Taman Sari, Jakarta Barat yang telah menangani secara profesional, secara presisi, dan secara humanis sehingga perkara tersebut berjalan dengan baik. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek Taman Sari yang dalam menyikapi permasalahan ini saya kira sangat serius sekali dan sangat cepat. Nah, untuk itu perlu kami luruskan terkait dengan pemberitaan di berbagai media massa terhadap Dr. Siska. Bahwasanya yang pertama yang perlu kami luruskan, Dr. Siska itu tidak mau melaporkan KH, ya, apabila tidak ada apinya seperti itu. Yang kedua, Dr. Siska ini sebenarnya tidak mau menanggapi permasalahan-permasalahan seperti ini gitu. Dia masih banyak kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan yang dulu. Nah, akan tetapi karena memang terlapor ini menyerang habis-habisan dan secara membaguda baik di Polres Bogor dan lain-lain, ya, sehingga ini perlu disikapi dengan serius. Karena yang bersangkutan telah memukul genderang perang, ya, di dalam kasus hukum ini, tentunya kita siap untuk meladeninya dan kita siap untuk melakukan upaya hukum juga terhadap yang bersangkutan. Nah, di dalam permasalahan di Polsek Taman Sari ini, mungkin lebih detailnya nanti rekan-rekan bisa koordinasi dengan penyidik. Perlu diketahui bahwasanya yang bersangkutan itu, ya, yang bersangkutan pernah melakukan pengobatan di klinik Dr. Siska. Akan tetapi yang bersangkutan setelah dilakukan penagihan melalui invoice tidak pernah membayar, ya. Jadi kalau hanya mau gratisan, nggak ada lagi di negara Republik Indonesia ini yang gratisan. Kalau Anda makan di warteg saja, ya mestinya harus bayar dong. Jangan mau berobat tapi nggak mau bayar. Ini berbahaya sekali. Artinya yang dilaporkan ini kasusnya berbeda dengan kasus yang di Bogor itu ya, Dok? Berbeda. Ini laporannya soal apa, Dok? Untuk kasus hukum Iya. nanti ditayangkan ke Bang Fitra. Laporannya tadi sudah saya jelaskan, yang bersangkutan pernah melakukan pengobatan, ya, yang saya kira itu sangat sensitif sekali, memalukan. Jadi nggak perlu saya sampaikan ke media karena pembuktian tersebut telah kita serahkan kepada penyidik, ya, hal yang sangat sensitif sekali. Kalau kita sampaikan nanti yang bersangkutan malu, karena memang ini sudah diserang Dr. Siskanya, ya kita wajib menagih hak-hak Dr. Siska secara hukum. Masa Anda melakukan pengobatan ataupun melakukan perawatan dan lain-lain tapi Anda tidak bayar? Itu nggak boleh seperti itu. Dok, kerugiannya berapa, Dok? Untuk kerugiannya kurang lebih ya ratusan juta. Ratusan juta untuk perawatan. Perawatan apa aja tuh? Ini karena ini berhubungan dengan etika, jadi saya tidak bisa untuk menjelaskan perawatannya Jadi- apa aja karena ini sudah masuk ranah hukum dan pengobatannya pun kan ini lebih ke arah medis ya. Jadi pengobatan untuk kesehatan bukan untuk estetik. Jadi semua yang saya tagih ini adalah sebagai jasa dokter dan tim medis saya dalam bidang kesehatan. Ya, jadi bukan kecantikan ya, lebih baik ke arah health service kesehatan. Iya. Gitu. Beliau juga kan seorang dokter, tentunya menjaga rahasia, ya, ataupun rekam medis
yang dilakukan oleh pasiennya, sehingga hal tersebut tidak perlu dan disampaikan oleh dokter Siska karena menjaga kode etik tadi. Karena memang ini sudah ranah hukum, tentunya kita serahkan penanganannya kepada proses hukum. Kita yakin ya penyidik dan Polri sangat presisi dalam menangani permasalahan ini. Dok, dalam ratusan juta itu yang bersangkutan berapa kali mengunjungi klinik, Dok, untuk melakukan perawatan? Kebetulan ini memang ada dari pihak keluarganya juga yang melakukan pengobatan, dan kemudian ada beliau juga yang dilakukan. Itu pengobatannya memang berbagai jenis pengobatan sih, tidak hanya satu. Berarti yang diobatin itu karena sakit. Ya. Sakitnya apa, Dok? Mungkin Tidak bisa saya sebutkan itu karena itu berhubungan dengan itu kode etik. upaya apa, Dok, yang dokter udah Untuk upayanya saya sudah melakukan penagihan berkali-kali. Sebelum itu juga secara ditelepon juga oleh bagian dari administrasi dan finance klinik saya. Setelah ditunggu berhari-hari tidak ada respon, tidak ada itikat baik, kemudian kami berikan somasi juga 2 kali. nggak ada tanggapan Tidak ada hasil tanggapan somasi? sama sekali. Kita juga mengirimkan invoice itu bukan hanya lewat elektronik, tapi kita juga mengirimkan lewat pos. Gitu. Jadi kita kirimkan lewat pos, kemudian lewat kurir langsung orang, dan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Gitu. Jadi ibaratnya tuh diterima langsung oleh tangan beliau gitu, dan mengetahui. Bang, ini laporannya masuknya kapan sih, Bang, ke Saya sudah melaporkan ini sebetulnya hari ini. Harusnya terlapor itu panggilan pertama harusnya datang hari ini. Kalau misalnya terlapor datang, harusnya hari ini klarifikasi untuk laporan saya. Ada undangan panggilan pertama sekarang ini. Berarti kemarin laporannya masuk tanggal berapa? Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli. Jadi ini saya sudah laporkan, dan saya dengan pertimbangan dari berbagai pihak, makanya saya harus speak up gitu, karena di sini saya mencari keadilan gitu, karena saya juga diserang terus bertubi-tubi, mendapatkan kekerasan secara fisik dan mental. Itu ada verbal abuse, mental abuse, physical abuse, semua sudah saya rasakan. Gitu. Tapi sudah ada nominal yang dibayarkan belum oleh Belum pihak sama sana? sekali. Sama sekali Tidak belum. ada Rp1 pun. Maaf. Tidak ada Rp1 pun. Disitulah saya sangat kecewa karena tidak ada itikat baik. Karena tidak ada itikat baik, makanya ini saya dengan berat hati sebenarnya harus melaporkan. Karena tidak ada itikat baik, dengan berkali-kali untuk penagihan sampai ada peringatan dan somasi, belum ada responnya sampai hari ini. Hari ini pun beliau sudah merupakan panggilan pertama dari kepolisian. Hari ini harusnya datang. Gitu. Tapi tidak tahu datang atau tidak. Dok, ngelakuin perawatan itu kapan sih, Dok? Bulan apa, tanggal berapa mungkin? Itu karena banyak ya perawatannya, tidak bisa dijabarkan sekarang gitu. Tapi sudah saya berikan bukti-buktinya ke pihak kepolisian. Udah dilakukan dari mungkin berapa bulan yang lalu gitu, dokter mulai perawatan? Itu detailnya sih sebenarnya ada di pihak, karena saya takut salah berbicara, lebih baik nanti saja. Tapi bukti-bukti, invoice semuanya sudah saya serahkan ke pihak yang berwajib. Nah dokter, waktu itu kan dokter memberikannya secara gratis gitu kan ya semuanya? Oh tidak pernah saya memberikan gratis. There is no free lunch. Kenapa maksudnya dia belum bayar gitu? Kalau tidak memberikan secara Ya, saya tidak pernah memberikan secara gratis, dan itu pun ibaratnya tuh kan dulu ada hubungan ya, aku pikir masa saya harus nagih-nagih Jadi gini, gitu loh. beliau itu tidak pernah memberikan secara gratis yang dibuktikan dengan invoice Iya. atau tagihan. Jadi kalau gratis itu nggak mungkin dong nagih. Iya. Setahun yang lalu itu sudah ditagih. Ini loh tagihan kamu seperti ini. Dan dari beliau juga tahu ini tidak gratis. Dia juga menanyakan harga-harganya segala macam.
Artinya perawatan itu pas saat masih pacaran ya dok? Pengobatan ya, bukan pengobatan. perawatan. Pengobatan ya. Ini pengobatan. Ya. Karena kan pengobatan itu tidak ada yang gratis, kecuali mungkin asuransi juga sama tidak gratis. Gitu. Jadi intinya mengenai pengobatannya, tanya yang bersangkutan, dia mengobati apa gitu. Iya. Ya, itu aja. Iya. Biar to the point. Izin ya. Oke, Tapi, pasal Dok. apa bang? Hah? Pasal yang disangkakan apa bang? Pasal yang dilaporkan itu dalam dugaan pasal 372 dan 378 KUHP. Junto 55. Kita lihat siapa lagi nanti bakal kemungkinan yang terseret dalam kasus ini. Ya, Soal apa bang itu pasalnya tadi boleh dijelaskan? yaitu tentang penggelapan dan penipuan. Ya, dan saya harap sih ada itikat baik dan kooperatif ya dengan pihak kepolisian, karena hari ini diundangnya jam 10 sampai jam sekarang belum ada tanda-tanda belum ada hadir gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih saya titip pesan kepada beliau untuk kooperatif dan jangan mangkir panggilan polisi. Artinya dokter Siske itu sebelumnya tidak mau melaporkan permasalahan ini karena menurut beliau adalah hal yang sederhana saja. Beliau hanya meminta balikin uang, bayar tagihan pengobatan kamu, ya, dan ada beberapa uang yang memang dipegang oleh beliau kembalikan kepada dokter Siska. Akan tetapi beliau hanya merit saja dalam WhatsApp-nya, tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Nah, maka dari itu karena memang sudah dilakukan penagihan secara berturut-turut, sudah disomasi, sudah selahnya hal tersebut ditempuh secara hukum. Ya. Jadi terima kasih ya teman-teman ya. Nanti akan kita beritahukan perkembangan selanjutnya.